Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Lubis. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membuat ceramah singkat tentang Umar bin Khattab masuk Islam dan menjadi khalifah. Puji dan syukur kehadiran Allah marilah kita panjatkan, yang telah memberikan beribu-beribu nikmat. Tidak lupa kita salawat dan salam curahkan kepada baginda Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah SAW yang menjadi Khawfulur Rashidin. Umar bin Khattab khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar menjadi Khawfulur Rashidin selama 10 tahun pada 634 sampai 644 Masehi atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yaitu artinya pembeda. Sebutan Al-Faruq mampu membenarkan kebenaran atau kebatilan. Gelar Umar bin Khattab dan lainnya adalah Amirul Karim, Amirul Mukminin, yang mana artinya yaitu seorang yang memimpin orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok tokoh yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab menentang Nabi Muhammad SAW dan ditakuti oleh pengikut Nabi Muhammad karena ia sering menyiksa pengikut-pengikut Rasulullah. Pada suatu hari, amarah Umar bin Khattab pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah SAW. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Nuaim bin Abdillah dan dia memberitahukan kepada Umar bahwa adiknya telah masuk Islam. Kemudian Umar pun berbalik dan bergegas untuk balik ke rumah Fatimah. Kemudian setelah sampai di depan rumah, Umar pun mendengar Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Umar pun menampar Fatimah hingga sang adik terjatuh dan tersuntur dan menangis. Dan kemudian Umar pun melihat bacaan yang telah dibaca oleh Fatimah dan dia tersentuh dengan bacaan surat At-Taha tersebut. Hatinya pun luluh. Seketika Umar pun ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar pun membaca ayat At-Taha tersebut sampai ke ayat 14 yang bunyinya Innani anallahu la ilaha illa ana
fa'budni wala wa'akimi salata lizikri, yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Kemudian Umar pun berkata, tunjukkanlah keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kata Umar, seperti kutip atau kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah. Kali ini Umar tak ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, melainkan hendak masuk Islam. Umar menuju ke tempat Darul Arkam, yang dimana tempat tersebut perkumpulan para sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW. Kemudian saat Umar datang, para sahabat panik dan takut karena Umar membawa pedang yang sangat tajam. Namun Rasulullah justru membukakan pintu kepada Umar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang membawamu kemari, Umar? Ucap kata Rasulullah SAW. Umar pun menjawab, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat, dan Rasulullah, para sahabat pun ikut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah untuk menyiarkan Islam tidak lagi dengan cara bersembunyi-sembunyi. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang, dan Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan cara terang-terangan. Umar juga orang yang paling berani dan membela Nabi Muhammad SAW untuk melindunginya. Umar selalu setia, selalu di sisi Nabi Muhammad SAW. Dia ikut dalam peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah SAW meninggal, Umar pun orang yang paling terpukul. Umar dan para sahabat lainnya bertekad untuk melanjutkan perjuangan sang baginda. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah, dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Kemudian tidak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia. Kemudian Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah kedua. Di bawah pemimpinan Umar, Islam semakin berkembang. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia dari kesisiran Sasanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Umar juga banyak mengubah tatanan pemerintah. Umar mulai melakukan sensus, dari mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul di mana tahun hijrah. Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lukluk saat akan menjadi imam salat subuh. Setelah Umar meninggal, posisi tersebut diambil alih oleh Utsman bin Affan.
Sekian, itulah ceramah singkat saya dari kelas Abiu Fardul Lubis dari kelas 12 IPA 1. Saya akhiri, bila ada kata yang tidak mengenangkan hati, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.